selamat siang. Kita kembali lagi bersama podcast kita ya Mas ya. Nah, sekarang kita bersama Bapak Romli, Lurah Desa Kunir, dan tentunya kita bakal mengotak-ngatik atau menggali lebih lanjut lagi kisah hidup dari Bapak Romli yang tentunya bakal inspiratif buat kita semua. Nah, ini langsung aja ya Mas ya. Langsung aja. Jadi gini. Langsung. Jadi gini Pak. Ketika Bapak masih muda kan banyak banget tuh Pak pasti rintangan yang Bapak laluin. Nah itu kira-kira buat semangat tuh Pak, bener-bener buat bikin semangat Bapak tuh salah satunya faktornya apa Pak? Salah satu faktor kenapa saya sejak muda sampai sekarang semangat dan masih konsisten dalam semangat saya itu karena masa kecil saya yang sangat tidak mampu. Karena saya ingin membahagiakan kedua orang tua dan membahagiakan keluarga. Intinya seperti itu. Jadi semangat itu selalu tumbuh dan berkobar terus. Karena saya tidak pengen ada sejarah lagi orang seperti Romli kecil saya. Seperti itu intinya. Jadi dulu terlahir bukan dari keluarga yang mampu ya Pak? Langsung tidak seperti ini ya? Dari bawah dulu ya Pak? Boleh dikatakan saya sangat-sangat miskin. Jadi tidak miskin saja, tapi sangat-sangat miskin. Di mana kedua orang tua saya itu adalah terlahir juga dari keluarga yang kurang mampu atau tidak seperti keluarga yang lain. Dan kebetulan orang tua saya yang laki-laki, Bapak Kiai Hambali itu adalah seorang tokoh ulama, seorang guru. Jadi beliau tidak bisa bekerja apa-apa selain ilmunya untuk siarkan untuk siar agama Islam. Selain itu tidak ada. Artinya apa yang menjadi cita-cita saya saat itu secara logika itu tidak mungkin bisa tercapai. Maka oleh karena itu saya harus punya semangat tinggi untuk merubah diri saya dan merubah ekonomi keluarga saya. Seperti itu. Tadi Bapak bilang kan Bapak Romli adalah seorang guru yang mengajar. Berarti salah satu tokoh masyarakat yang sangat disegani ya Pak tentunya. Secara ilmu beliau sangat disegani. Tapi secara ekonomi saya tidak tahu. Karena hidup di kampung itu kan yang dipandang sekilas itu kan harta. Jadi bukan ilmu. Tapi alhamdulillah setelah beliau wafat banyak pengakuan sekali dari murid-muridnya yang saat ini sudah sukses bahwa bapak saya itu adalah seorang guru yang sabar, seorang guru yang sangat bisa tahu apa yang harus diajarkan ke muridnya. Berarti sekarang ini salah satu hasil dari berkahnya seorang Bapak Romli sendiri untuk kehidupan yang sekarang ini adalah hasil dari jeripayahnya Bapak Romli sekaligus berkah dari bapaknya juga ya. Iya. Jadi kalau kata orang-orang pintar itu kan doa orang tua itu kan yang utama. Dan saya meyakini ini adalah salah satu doa dari orang tua saya yang dijabai oleh Tuhan agar saya menjadi kata bapak itu dulu pesan sama anak-anaknya itu khairunas anfa'uhum linnas. Jadi jadilah manusia itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Seperti itu. Jadi sekarang saatnya saya mengabdikan diri untuk desa. Bagaimana supaya dengan kepemimpinan saya di desa ini saya membawa manfaat untuk masyarakat saya pada umumnya. Seperti itu. Kalau momen yang enggak terlupakan Pak, waktu masa kecil itu apa Pak? Momen yang tidak terlupakan itu satu, ketika saya mengingat ibu saya almarhumah itu setiap pagi tanpa mengenal lelah apakah beliau sakit atau tidak, karena mungkin di hati beliau adalah hati beliau itu sakit itu sudah tidak ada lagi. Itu setiap pagi jam 3 pagi itu beliau pasti ambil kangkung di desa Prawoto, Pati, jalan kaki dengan jalan saat itu yang masih begitu jeleknya, matol kalau istilah dulu. Itu setiap pagi beliau harus menjual ke masyarakat untuk ditukar
dengan beras, dengan gaging itu kerak kalau sekarang ya. Nasi aking itu ya Pak ya? Nasi aking itu untuk menghidupi anak-anaknya. Itu momen yang sangat tidak akan pernah saya lupakan. Dan ini menjadi menumbuhkan semangat saya bagaimana saya untuk bisa membahagiakan kedua orang tua karena melihat perjuangan beliau seperti itu. Tapi Bapak Romli pernah merasakan nggak, semisal kan bapaknya kan seorang kiai, seorang guru gitu kan, ibaratnya terbebani, oh bapak saya seorang guru, saya harus ngikutin jejak beliau atau saya harus minimal punya sisi seperti beliau atau gimana gitu Pak? Enggak, karena bapak saya itu orangnya sangat terbuka. Dan pesan saya bapak tadi kan itu khairunas anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang bermanfaat itu tidak harus jadi kiai, tidak harus jadi tentara, tidak harus jadi polisi, tapi jadi apapun kita, bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Artinya dengan cerita hidup saya yang panjang, jadi seniman, jadi penyiar radio, jadi kepala desa yang penuh dengan lika-liku ini, titik poinnya adalah, outputnya adalah saya harus bermanfaat untuk orang lain. Saya yakin Bapak tidak melarang itu. Dan ternyata karena saya waktu jadi seorang penyiar panggung yang lumayan terkenal di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Iya, saya juga sampai tidak pernah melarang. Tidak pernah melarang, dan pesan Bapak jangan lupa dijakati, itu saja. Tapi sempat nggak sih Pak ada kayak omongan dari luar yang anaknya kiai kok malah terjun di dunia hiburan gitu? Itu kan sangat bersimpangan gitu loh Pak ibaratnya gitu. Awal-awal begitu. Sebelum jadi penyiar panggung, MC panggung, saya kan jadi penyanyi dulu, penyanyi festival. Jadi keluarga saya sendiri saat itu menentang dalam konteks bukan melarang, tapi menanyakan, "Kowe arep dadi apa?" Yang begitu. Pertanyaan berat ya. Kowe arep dadi apa? Dan saya jawab ketika itu sesuai dengan apa yang pernah disampaikan Bapak. Yang penting nanti saya pengen jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain dan untuk keluarga. Itu saja. Saya jawab begitu. Karena orang itu tidak tahu apa yang di hati kita. Taunya mereka itu apa yang kita kerjakan. Ya. Itu seperti itu. Kalau sebelum pindah dari panggung ke panggung Pak, titik balik seorang Romli muda menjadi host yang tenar di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu seperti apa Pak? Titik baliknya di mana? Yang dimaksud titik balik yang mana ini? Dan sebelum terkenal menjadi terkenal gitu. itu loncatannya di mana Pak? Wah, itu panjang sekali. Kalau ceritakan mungkin tidak habis 1 minggu. Tapi yang jelas pada dasarnya dulu saya kecil melihat kondisi kedua orang tua saya yang miskin, yang tidak mampu. Bahkan setelah saya usia 7-8 tahun, kelas 2 SD itu ibu meninggal dunia, artinya tidak ada tumpuan yang cari rezeki. Itu saya pernah dalam 1 minggu itu sekolah cuma 4 hari 5 hari, yang selebihnya untuk kerja nguli di tempatnya salah satu orang kaya di tetangga desa. Itu nguli di sawah itu dibayar Rp50. Rp50 sehari ya Pak? Nek dulu itu bahasanya kisuan. Kisuan jam 11 sama Ya jam 11 rampung. Itu dibayar Rp50 dan bayarnya itu 1 minggu sekali. Jadi kalau 3 kali saya berangkat berarti saya dapat Rp150. Kalau pada zaman dahulu uang segitu bisa buat beli apa aja tuh Pak? Rp150 zaman dulu itu bisa beli beras kurang lebih 1,5 kilo untuk makan saya sama adik saya. 15.000 ya sekarang. Ya mungkin. Berlipat-lipat ya kalau itu buat beli beras, terus nanti campurannya itu ya dari belas kasihan tetangga saya. Jadi berasnya itu untuk campuran, yang buat campuran tuh
apa ya? Kalau orang Jepara itu, kalau orang Kudus ganyong. Ganyong. Nek wong Kunir ngarani jangklong. Jangklong. Itu sekarang tidak ada sekarang. Adanya cuma di Muria. Oh, jangklong Nah, ya. itu. Sejenis umbi-umbian. Sejenis umbi-umbian itu Jangklong. dikeringkan, terus kita tumbuk lembut. Nah, itu buat campuran itu nasi saya. Jadi nasi beras campur jangklong. Biar makin ini ya Pak, bobotnya makin berat biar Bukan cepat kenyang. bukan bobotnya Ben tambah banyak. Iya, tambah kenyang, tambah banyak. Nah, seperti itu karena memang saya sejak kecil menghidupi diri saya itu sejak ibu almarhumah itu menghidupi adik saya itu kita cari sendiri. Berarti Bapak adalah anak pertama atau berapa Saya bersaudara? anak ketiga Anak dari 4 bersaudara dari ibu kandung yang pertama. Terus bapak nikah lagi, punya anak lagi 2, yang 1 sudah meninggal, yang 1 sekarang masih ada. Jadi itu titik awalnya saya semangat di situ. Terus setelah lulus dari sekolah dasar, saya pernah bekerja jadi pembantu rumah tangga selama 2 tahun di Desa Bakung Mijen, tempatnya Kang Tukul. Warga Mijen tahu semua, warga Bakung apalagi hafal saya semua karena saya itu kerjaannya jadi pembantu.